Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Siberseh Nurjati Cirebon Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Helmi. Saya guru Quran Hadis di Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Kopo, Soreang, Kabupaten Bandung. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 pada tahun 2025 di LPTK UIN Siberseh Nurjati Cirebon dengan NIM nomor induk mahasiswa 2481121147, nomor UKG 5721600246060. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada materi bersyukur kepada Allah mata pelajaran Quran Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, juga sama dalam keadaan sehat semua. Semoga Allah memberkati kita semua. Sebagaimana yang sudah biasa, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran Quran Hadis yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang bersyukur kepada Allah. Apa Mahira Ausi, Alika Seisar Gifari, Hadiro, Anastasia Julianti, Bintang Maulida Adiba, Fadil Fatul Akbar, Fairuz Mufti Kamil. Materi kita bagaimana tadi sudah disampaikan adalah tentang bersyukur kepada Allah. Kalian siap bersyukur kepada Allah? Ya. Kapan bersyukur kepada Allah? Ya, siap-siap belajar ya. Jika supaya kalian tidak kaku ya, kurang ice breaking dulu aja lah ya. Ice breaking aja. Coba ya ice breakingnya. Ya aja lah. Coba kalau menyambung kata saja ya. Temanya tentang bersyukur kepada Allah ya. Kita maju ke sini atau ke sini ya. Nah, coba dari awal. Satu kata kalian sambungkan ya. Cek Bapak ya dari awal, misalkan begini. Quran Hadis. Nah, kamu sebutkan apa? Adalah pelajaran. Terus ke sini makanya. Konsentrasi kan? So, mulai dari sini dulu. Bapak katakan Quran Hadis. Pelajaran adalah kita bersyukur. Ya, kalian belajar tentang bersyukur kepada Allah tentu harus ada tujuan. Tujuan pembelajaran harus beserta didik
mampu menganalisis kandungan ayat Al-Quran dan hadis tentang kewajiban bersyukur dan mengamalkannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, mengapa kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Yang kedua, apa akibatnya jika seseorang tidak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, bagaimana cara kita menunjukkan rasa syukur tidak hanya lewat ucapan, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Nomor 4, menurut kalian, apakah nikmat itu berupa harta dan kekayaan saja? Menurut jelaskan. Yang kelima, bagaimana kaitan antara rasa syukur dengan kebahagiaan hidup seseorang muslim. Ya, sebenarnya tentang syukur. Kedua, profil pelajar Pancasila ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Tentu kita sebagai siswa harus terharu ya. Kedua, kenalan kritis. Nanti kalian kan harus dalam diskusi ya. Ada pertanyaan, ada hal-hal yang perlu diperdalam. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alaminnya, ada keteladanan atau qudwah. Kemudian kewarganegaraan dan kebanggaan dan hadis riwayat Muslim. Nanti kalian akan diuji ya, cara bacanya, tampilnya, tajwidnya juga. Nah ini kalau semuanya dibahas itu bisa untuk 3 kali pertemuan. Tapi untuk yang sekarang, pertemuan yang sekarang, kita akan membahas salah satu dari ayat-ayat yang di atas ini, yaitu surat Al-Zukhruf ya. Al-Zukhruf ayat dan kemudian kalian juga nanti dituntut untuk bisa menjelaskan kandungan ayat dan hadis, lalu menunjukkan contoh syukur menurut bahasa dari kata syakaro yaskuru syukron, yang berarti pujian atas kebaikan atau mendapatkan nikmat. Syakaro yaskuru syukron. Belajar apa? Kalian tahu? Kalau belum tahu soalnya iya, bagus. Sedangkan syukur menurut istilah syariat adalah mengakui nikmat Allah dalam hati, terus mengucapkan yang bisa. Mirip dengan apa ya? Pengertian apa ya? Imannya tidak ada jauh kan? Orang yang beriman pasti akan bersyukur. Semacam apa ya, permasalahan yang sering kalian alami. Saat ini ada seseorang yang memiliki harta banyak, tetapi dengan harta yang banyak itu orang itu menjadi sombong. Ada juga orang yang gimana ya, tidak kaya lah ya, atau dalam usahanya mengalami kemunduran. Orang itu menjadikan dirinya mengeluh ya, mengeluh. Nah, bagaimana menurut kalian sebagai seorang muslim, apakah orang tersebut dikatakan bersyukur atau tidak? Tidak perlu dijawab sekarang ya. Akan kita bahas kalian setelah kalian mendalami ayat Al-Quran dan silahkan kalian simak
nanti kita baca sama-sama. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Dari sini, salaman. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Kita ulangi ayat ini. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Ya, mengapa ada gambar ini? Gambar apa itu? Ada yang tahu? Pengamatan kalian? Iya. Ini kalau kita terjemahkan dulu ya. Walakin sa'al tahubannya. Man khalaqas samawati wal ardh. La yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Khalaqahunnal azizul alim. Nanti ada di sana pembahasan ya bahwa ayat ini Rasulullah disuruh oleh Allah tanyakan kepada orang-orang musyrik, maka ya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti orang-orang ahli Mekah itu akan menjawab semuanya itu diciptakan oleh yang maha gagah dan maha mengetahui. Tentu yang dimaksud siapa? Allah. Jadi mereka sebetulnya mengakui yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Itu ya.
dari surat Mana sih? Iya nomor. Ini jadi kisah. nomor 1. Apa jawaban orang musyrik ketika ditanya tentang penciptaan langit dan bumi? Jawaban orang musyrik bagaimana? Ada yang tahu? Iya, apa? Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa. Semuanya diciptakan dunia yang maha perkasa dan itu. Kami akan mempresentasikan apa saja sih macam-macam nikmat Allah. Nah, macam-macam nikmat Allah itu yang pertama ada nikmat jasmani. Nikmat jasmani ini termasuk nikmat yang bisa dirasakan secara fisik. Yang pertama ada kesehatan tubuh, seperti mata, telinga, kaki, dan tangan. Terus ada juga makanan dan minuman, tempat tinggal, pakaian, dan diberikan udara segar, air bersih, dan lingkungan yang aman. Nah, yang kedua ada nikmat batin. Nikmat batin ini ada beberapa hal, yaitu lebih luas dan mendalam, dan iman dan Islam, ilmu pengetahuan, budaya. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk saya sekian, terima kasih. Seperti yang dilihat dari bor papan tulis diagram yang kami buat. Yang pertama keluar dari rumah, terus menaiki kendaraan, mengingat nikmat Allah, terus mengucapkan tasbih, terus bersyukur kepada nikmat Allah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini kelompok sama. Oh, kelompok sama. Bukan dari kelompok sih. Dari kelompok sama. Apakah ketika kita hendak berpergian kita wajib berdoa? Wajib. Lalu apa yang akan terjadi kalau kita lupa berdoa? Kita sebelum berangkat Maaf ya dari kelompok 1, kelompok 3 ada diskusi, baik diskusi kecil, diskusi besar. Mudah-mudahan itu bisa memperdalam materi kita. Ya. Baik itu tadi ada, kalaupun ada kekurangan ya, lalu juga proses pembelajarannya. Nanti bisa dari pertanyaan itu menjadi bahan renungan. Saat kita dilahirkan, kedua saat kita meninggal, dan ibu sudah mengatur ruang itu. Bisa nggak sih bilangin tuh anakku dijorokin sama anakku sampai luka di darah. Emangnya lu bisa ngobatin anak gua? Buat makan aja udah susah. Gimana lu mau ngobatin anak gua? Anak kalau nggak dididik sama ibunya nggak ada anaknya. Ajarin tuh anakku. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak tutup. Namun sebelumnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagian kedua tentang bersyukur kepada Allah yang akan dibahas dalam surat Al-Ankabut dan hadis-hadis Nabi. Saya kira cukup ya hari ini pembelajaran.
Cukup dengan doa saja sama-sama. Apa baca doanya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa